Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan dilimpahkan rezeki yang berkah. Bayangkan, setelah selesai menjalani dinas berhari-hari, penuh pengorbanan dan kerja keras, aku pulang dengan rindu yang menumpuk di dada. Tapi yang kutemukan di rumahku sendiri justru membuat darahku mendidih. Ibuku, wanita yang telah melahirkanku dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang, diperlakukan seperti babu oleh mertua dan suamiku sendiri di rumah yang aku beli dengan uangku sendiri. Bagaimana mungkin orang-orang yang seharusnya menghormati justru merendahkan? Dan apa yang terjadi saat kesabaranku akhirnya habis? Di cerita kali ini, kalian akan menyaksikan bagaimana pengkhianatan dibalas dengan keputusan yang tak terduga dari seorang istri yang terhina menjadi wanita yang mengambil kembali segala harga dirinya. Bahkan membuat mereka yang menyakitinya merasakan akibatnya. Sebelum lanjut ke cerita yang penuh emosi ini, jangan lupa dukung channel Kisah LA Official dengan cara klik tombol like, tulis komentar kalian di bawah, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Yuk, kita mulai ceritanya. Kehidupan awal. Raka dan Nabila memulai kehidupan rumah tangga dengan sederhana. Setelah menikah, mereka tinggal di sebuah rumah yang dibeli Nabila dari hasil kerja kerasnya sebagai pegawai kantor. Semua cicilan, biaya, dan kebutuhan rumah itu terasa dan berasal dari penghasilan Nabila. Raka tidak memiliki pekerjaan tetap, ia lebih sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas. Sementara Nabila tetap berangkat pagi dan pulang malam demi mempertahankan stabilitas hidup mereka. Di awal pernikahan, Nabila masih menerima keadaan itu tanpa banyak pertanyaan. Ia percaya Raka akan berubah seiring waktu. Rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang yang tenang, perlahan mulai hanya menjadi tempat Nabila bertahan. Pengorbanan Nabila. Nabila mulai memikul hampir semua beban rumah tangga sendirian. Gaji dari pekerjaannya dipakai untuk membayar kebutuhan harian, listrik, air, hingga kebutuhan rumah yang terus berjalan tanpa henti. Raka masih tidak memiliki pekerjaan tetap. Kadang ia bekerja, tetapi tidak bertahan lama. Lebih sering ia pergi keluar rumah tanpa kejelasan, pulang hanya untuk beristirahat tanpa membawa perubahan berarti. Nabila tidak banyak mengeluh. Ia tetap bangun pagi, bekerja, lalu pulang malam dengan tubuh lelah. Semua ia lakukan agar rumah tetap berjalan. Meski perlahan, ia mulai merasakan beban itu tidak seimbang. Datangnya Mira. Mira, ibu Raka, datang tanpa banyak pemberitahuan. Ia memutuskan tinggal bersama mereka dengan alasan ingin dekat dengan anaknya. Sejak hari itu, suasana rumah mulai berubah perlahan tapi pasti. Awalnya, Nabila menerima kehadiran Mira dengan sikap sopan. Ia tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, bekerja di kantor, lalu mengurus rumah sepulang bekerja. Namun,
Mira mulai ikut masuk ke dalam urusan rumah tangga. Mira sering mengomentari cara Nabila mengatur rumah, dari hal kecil seperti makanan, kebersihan, sampai cara Nabila beristirahat. Semuanya mulai disoroti. Raka justru terlihat lebih banyak diam dan mengikuti perkataan ibunya. Lama-kelamaan, rumah yang seharusnya hanya menjadi tanggung jawab Nabila dan Raka, kini terasa seperti dikuasai oleh kehadiran baru. Nabila mulai merasakan ada batas yang perlahan bergeser, tetapi ia masih memilih bertahan dan tidak memperbesar masalah. Awal perubahan. Sejak Mira tinggal di rumah itu, batas antara tamu dan pemilik mulai kabur. Mira tidak lagi sekadar tinggal di rumah, tetapi mulai ikut mengatur hampir semua hal di dalam rumah. Ia menentukan apa yang harus dimasak, kapan harus bersih-bersih, bahkan cara Nabila mengatur waktu setelah pulang bekerja. Nada bicaranya mulai tegas, seolah rumah itu adalah miliknya sendiri. Raka tidak pernah menegur, ia justru membenarkan setiap keputusan ibunya, membuat Nabila semakin sulit bersuara. Setiap kali Nabila ingin menjelaskan, selalu ada alasan untuk membungkamnya. Nabila memilih diam. Ia menahan semuanya demi menjaga rumah tangganya tetap utuh. Meski dalam hatinya mulai terasa tidak nyaman, ia tetap mencoba bertahan dan tidak memicu pertengkaran. Beban bertambah. Raka semakin jelas memihak ibunya dalam urusan rumah. Setiap keputusan Mira dianggap benar, dan setiap keluhan Nabila selalu diabaikan. Beban Nabila bertambah tanpa ada yang membantunya. Setelah pulang kerja, ia harus membersihkan rumah, menyiapkan makanan, mencuci, dan mengurus semua kebutuhan rumah tangga sendirian. Raka tidak lagi ikut membantu, ia lebih sering duduk atau keluar rumah. Sementara Mira mengawasi setiap pekerjaan Nabila dengan standar yang semakin tinggi. Nabila mulai kelelahan, tapi tidak ada ruang untuk berhenti. Rumah itu seolah hanya menuntut tanpa pernah memberi jeda. Rumah bukan lagi milik Nabila. Semua keputusan di rumah itu kini dipegang oleh Raka dan Mira, dari hasil kecil sampai hal besar. Nabila tidak lagi dilibatkan dalam pembicaraan. Mira mengatur aturan rumah seolah-olah ia pemiliknya. Raka hanya mengiyakan tanpa mempertimbangkan pendapat Nabila. Suara Nabila semakin jarang didengar, bahkan untuk hal yang mengangkut dirinya sendiri. Nabila mulai merasakan perubahan yang lebih dalam. Rumah yang ia beli dengan jerih payahnya kini terasa asing. Setiap sudutnya tidak lagi memberi rasa aman, hanya rutinitas yang penuh tekanan. Ia tetap tinggal di sana, tetapi perasaannya perlahan menjauh, seperti seseorang yang masih berada di rumahnya sendiri, namun tidak lagi dianggap sebagai bagian dari rumah itu. Pengabaian. Nabila mulai benar-benar diabaikan di dalam rumahnya sendiri. Keberadaannya seolah tidak lagi dianggap penting oleh Raka maupun Mira. Saat makan, tidak ada lagi yang peduli apakah Nabila sudah makan atau belum. Ia sering makan sendiri atau bahkan tidak makan karena terlalu lelah setelah bekerja dan mengurus rumah. Waktu istirahatnya juga tidak
diperhatikan. Pernah, meski Nabila terlihat kelelahan, tidak ada yang memberi ruang untuknya beristirahat dengan tenang. Tugas rumah tetap menumpuk dan harus diselesaikan. Raka dan Mira sibuk dengan urusan mereka sendiri, sementara Nabila berjalan menjalani hari seperti bayangan di rumah yang dulu ia bangun dengan penuh harapan. Kesabaran yang retak. Nabila mulai merasakan kelelahan yang tidak lagi bisa disembunyikan. Setiap hari terasa semakin berat, baik di kantor maupun di rumah, yang seharusnya menjadi tempat pulang yang tenang. Namun, ia masih bertahan. Ada sesuatu yang menahannya untuk pergi. Rumah yang ia bangun dengan uang dan kerja kerasnya sendiri, serta harapan bahwa keadaan suatu saat akan berubah. Meski begitu, kesabaran Nabila mulai retak perlahan. Ia tidak lagi sekuat sebelumnya saat menahan semua perlakuan Raka dan Mira. Dalam diam, ia mulai mempertanyakan sampai kapan ia harus terus mengalah. Di balik sikap tenangnya, luka itu mulai menumpuk tanpa terlihat. Penghinaan dimulai. Mira mulai menunjukkan sikap yang lebih tajam terhadap Nabila. Ucapan-ucapannya berubah menjadi sindiran, lalu perlahan menjadi penghinaan yang terang-terangan di dalam rumah. Setiap pekerjaan, Nabila selalu dianggap kurang. Setiap kesalahan kecil dibesar-besarkan. Seolah Nabila tidak pernah melakukan apapun dengan benar. Nada bicara Mira semakin merendahkan. Raka berada di tengah semua itu, tetapi ia memilih diam. Tidak ada pembelaan, tidak ada teguran kepada ibunya, dan tidak ada perlindungan untuk Nabila. Nabila hanya bisa menahan diri. Ia mendengar semua kata-kata itu tanpa perlawanan, meski dalam hatinya mulai terasa hancur oleh perlakuan yang semakin tidak adil. Titik terendah. Nabila mulai diperlakukan bukan lagi sebagai pemilik rumah, melainkan seperti orang yang hanya menjalankan perintah di dalamnya. Semua tugas rumah dibebankan kepadanya tanpa pengecualian. Mira memberi arahan dengan nada yang semakin mengatur. Raka tidak pernah menolak, justru membiarkan semua itu terjadi begitu saja. Nabila hanya menerima tanpa banyak bicara. Setiap hari ia bangun, bekerja, lalu kembali mengerjakan pekerjaan rumah yang seolah tidak ada habisnya. Tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada penghargaan, hanya tuntutan yang terus bertambah. Meski berada di titik terendah, Nabila tetap menjalani semuanya dalam diam. Ia terus bekerja, meski perlahan dirinya mulai kehilangan ruang untuk dirinya sendiri di rumah yang ia miliki. Kepulangan tak terduga. Hari itu, Nabila pulang lebih awal dari kantor karena pekerjaannya selesai lebih cepat dari biasanya. Ia tidak memberi kabar, hanya ingin segera sampai rumah dan beristirahat sejenak. Saat membuka pintu, ia langsung merasakan suasana yang berbeda. Suara dari dalam rumah terdengar jelas, tetapi bukan suasana normal yang ia harapkan. Nabila melangkah masuk perlahan. Matanya mulai menangkap pemandangan yang membuat langkahnya terhenti. Rumah itu tidak lagi terasa seperti tempatnya pulang. Di ruang tengah, ia melihat Mira bersikap seolah-olah rumah itu sepenuhnya miliknya. Raka berada di sana, tidak melakukan apapun untuk menghentikan keadaan yang sedang terjadi. Nabila berdiri diam,
di ambang pintu, menyaksikan semuanya dengan perasaan yang perlahan berubah menjadi dingin. Saat itu, ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih buruk dari yang selama ini ia pikirkan. Syok besar. Nabila masih berdiri di ambang pintu, belum mampu sepenuhnya mencerna apa yang dilihatnya. Dari arah dapur, ia melihat ibunya sendiri sedang melakukan pekerjaan rumah dengan tergesa-gesa, seperti orang yang sedang diperintah. Mira terlihat memberi arahan dengan nada tinggi, sementara Raka hanya duduk dan sesekali ikut menyuruh tanpa empati. Ibunya Nabila diperlakukan seperti orang yang harus melayani semua kebutuhan di rumah itu. Nabila terdiam, tubuhnya seperti kaku di tempat. Semua yang ia lihat terasa tidak masuk akal, namun nyata di depan matanya sendiri. Perlahan, rasa syok itu berubah menjadi tekanan di dada yang semakin berat. Ia baru menyadari bahwa di saat dirinya disiksa secara perlahan, ada orang lain yang juga diperlakukan dengan cara yang sama di dalam rumah yang ia perjuangkan. Ledakan emosi. Nabila tidak mampu menahan dirinya. Semua yang ia simpan selama ini akhirnya pecah dalam satu momen. Dengan suara tegas, ia menegur Raka dan Mira di hadapan mereka semua. Tidak ada lagi sikap diam seperti sebelumnya. Tidak ada lagi usaha menahan perasaan demi menjaga keadaan. Ia menolak perlakuan yang selama ini diterima begitu saja. Suaranya bergetar, tapi penuh tekanan yang sudah lama dipendam. Mira sempat mencoba membalas, namun Nabila tidak mundur. Raka hanya diam. Kali ini tidak seperti biasanya yang selalu mengabaikan. Untuk pertama kalinya, Nabila berdiri sebagai dirinya sendiri di rumah itu, bukan sebagai orang yang hanya menerima, tetapi sebagai pemilik yang mulai menuntut kembali haknya. Pengungkapan fakta. Suasana rumah masih tegang setelah ledakan emosi Nabila. Ia berdiri tegak menatap Raka dan Mira tanpa ragu lagi. Dengan suasana yang jelas dan tegas, Nabila mengungkapkan satu fakta yang selama ini diabaikan. Rumah itu dibeli dengan uang hasil kerja kerasnya sendiri. Semua bukti kepemilikan ada atas namanya. Rika dan Raka terdiam mendengar pernyataan itu. Mira mencoba membantah, tetapi Nabila tidak memberi ruang untuk dipatahkan. Ia sudah terlalu lama diam dan sekarang semuanya harus diakui. Nabila menegaskan bahwa tidak ada yang bisa mengubah kenyataan tersebut. Rumah itu bukan milik siapapun selain dirinya. Ketegangan semakin terasa karena untuk pertama kalinya posisi kekuasaan di rumah itu mulai goyah di hadapan kebenaran yang diungkapkan Nabila. Raka membantah. Raka akhirnya bereaksi. Ia mencoba membela diri di hadapan Nabila dan Mira, mengangkat suara untuk menutupi ketegangan yang mulai memojokkan dirinya. Ia berkata bahwa selama ini ia juga memiliki peran dalam rumah itu, mencoba mengklaim hak atas apa yang sebenarnya tidak bisa ia buktikan. Mira ikut memperkuat pembelaan itu dengan alasan-alasan yang dipaksakan. Namun Nabila tetap tenang. Ia tidak lagi terbawa emosi seperti sebelumnya. Ia hanya menunjukkan fakta yang tidak bisa dibantah. Semua bukti kepemilikan rumah berada atas nama Nabila. Dokumen, pembayaran, dan jejak transaksi semuanya jelas menunjukkan siapa pemilik sebenarnya.
Raka mulai kehilangan pijakan. Bantahannya tidak lagi memiliki dasar yang kuat, sementara Nabila berdiri dengan kenyataan yang tidak bisa diubah. Keputusan tegas. Setelah semua fakta terbuka, Nabila tidak lagi ragu. Ia berdiri dengan tegas di tengah rumah yang selama ini menjadi sumber penderitaannya. Dengan suara dingin dan jelas, Nabila menyampaikan keputusan akhirnya. Ia meminta Raka dan Mira untuk meninggalkan rumah tersebut. Tidak ada lagi ruang untuk perdebatan, tidak ada lagi kesempatan untuk mengatur atau menguasai rumah itu seperti sebelumnya. Raka terdiam. Mira mencoba protes, namun Nabila tidak mengubah sikapnya. Keputusannya sudah bulat, berdasarkan kenyataan dan bukti yang tidak bisa disangkal. Untuk pertama kalinya, Nabila mengambil kendali penuh atas hidup dan rumahnya sendiri, tanpa keraguan sedikit pun. Penolakan. Raka dan Mira tidak menerima keputusan Nabila begitu saja. Mereka berdiri di dalam rumah itu dengan sikap menolak, seolah keputusan Nabila tidak memiliki kekuatan. Raka kembali mengulang klaimnya bahwa ia juga bagian dari rumah tangga itu, mencoba bertahan dengan argumen yang semakin lemah. Mira ikut memperkokoh, bersikeras, bahkan mereka masih punya hak untuk tinggal. Namun, suasana sudah berbeda. Nabila tidak lagi goyah seperti sebelumnya. Ia tetap tenang, tidak terpancing oleh suara atau tekanan yang mereka berdua lakukan. Penolakan itu hanya menambah ketegangan, tetapi tidak mengubah keputusan yang sudah diambil Nabila. Rumah itu tetap berada di bawah kendalinya, sementara Raka dan Mira mulai berada di posisi yang semakin tidak pasti. Tindakan hukum. Penolakan Raka dan Mira tidak membuat Nabila mundur. Justru itu mempertegas langkah yang harus ia ambil. Keesokan harinya, Nabila mendatangi pihak berwenang dan membawa seluruh dokumen kepemilikan rumah. Ia menjelaskan kronologi dengan singkat dan jelas tanpa emosi berlebihan. Bukti-bukti kepemilikan atas nama Nabila diperiksa. Semua catatan transaksi, perjanjian, dan legalitas menunjukkan bahwa rumah itu sah miliknya. Pihak hukum mulai bergerak menindaklanjuti laporan tersebut. Raka dan Mira dipanggil untuk memberikan penjelasan. Namun, posisi mereka tidak lagi sekuat sebelumnya. Nabila berdiri dalam proses itu dengan sikap tenang. Ia tidak lagi berdebat di dalam rumah, karena sekarang kebenaran sudah dibawa ke jalur resmi yang tidak bisa diabaikan. Kehancuran mereka, keputusan pengadilan akhirnya keluar, dan semuanya menjadi jelas tanpa ruang perdebatan lagi. Rumah itu secara sah tetap milik Nabila berdasarkan seluruh bukti kepemilikan yang sudah diperiksa. Raka dan Mira tidak memiliki dasar kekuatan untuk tetap tinggal. Mereka harus meninggalkan rumah tersebut sesuai keputusan yang berlaku. Hari itu, mereka keluar dari rumah dengan kondisi yang hening. Tidak ada lagi suara perintah, tidak ada lagi kontrol yang mereka pegang selama ini. Semua berakhir di titik itu. Nabila hanya menyaksikan dari dalam rumahnya sendiri. Tidak ada teriakan, tidak ada kemenangan berlebihan, hanya ketegasan yang sudah selesai ditegakkan. Raka dan Mira pergi tanpa tempat tinggal yang pasti, meninggalkan rumah yang dulu mereka anggap bisa mereka kuasai. Keadaan mereka runtuh sepenuhnya
Setelah keputusan itu berjalan, awal kehidupan baru. Setelah semua selesai, rumah itu kembali sepenuhnya menjadi milik Nabila. Tidak ada lagi suara yang merendahkan, tidak ada lagi tekanan, dan tidak ada lagi orang yang mengatur hidupnya tanpa hak. Hari-hari, Nabila dan ibunya hidup berubah perlahan. Ia kembali menjalani rutinitasnya dengan tenang. Pulang kerja, bukan lagi disambut suasana tegang, tetapi keheningan yang damai. Ia mulai menata ulang hidupnya di rumah itu bersama ibunya. Setiap sudut kembali, ia rawat dengan rasa memiliki yang utuh, tanpa rasa takut atau tertekan. Nabila tidak lagi hidup untuk bertahan, tetapi untuk menjalani hidupnya sendiri. Semua luka yang pernah ada tetap menjadi bagian dari masa lalu, tetapi tidak lagi mengendalikan dirinya. Di rumah yang dulu menjadi sumber penderitaan, kini ia menemukan kembali kedamaian dan harga dirinya.